Prabowo melihat Gibran sebagai sosok anak muda istimewa yang mau bekerja dengan tulus, bersih, dan tidak terkena korupsi. Sementara menurut Prabowo sendiri, Gibran adalah sosok anak muda yang mampu mendampinginya dan mengerti persoalan negara. Prabowo juga yakin bahwa lebih baik memilih anak muda yang kurang pengalaman di politik, namun bisa dibina daripada memilih orang yang berpengalaman di politik, tapi kerap melakukan korupsi. Rabu 24 April 2024, KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Penetapan ini dilakukan setelah gugatan sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan rivalnya Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin mencapai final. Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak seluruh gugatan yang diajukan dua kubu rival Prabowo Gibran tersebut. Bersatunya Prabowo dan Gibran di kontestasi Pilpres ini sempat menuai kontroversi. Pertama, karena usia Capres-Cawapres yang diubah sehingga meloloskan Gibran yang usianya masih di bawah 40 tahun maju di kontestasi Pilpres. Kedua, karena sebelum bersatu dengan Gibran di dua pemilu sebelumnya, Prabowo adalah lawan politik Jokowi yang notabene ayah kandung dari Gibran. Selain dua hal itu, latar belakang Prabowo dan Gibran yang bak langit dan bumi juga menuai sorotan. Bersama saya Musa, jurnalis Kompas.com. Jadi, kini ceritanya. Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Saat itu Prabowo menjadi capres terakhir yang mengumumkan calon wakil presidennya ke publik dan terakhir mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum RI. Dua bakal capres dan cawapres lainnya sudah mendaftarkan diri mereka lebih dahulu pada hari pertama pendaftaran dibuka. Tapi, gimana sih ceritanya nama Gibran sampai terpilih menjadi pendamping Prabowo? Awalnya, nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka itu muncul sebagai kandidat bacawa pres pendamping Prabowo Subianto dalam pertemuan para ketua umum Koalisi Indonesia Maju di Rumah Kartanegara, Jakarta Selatan. Adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo pun mengungkapkan alasan kakaknya itu memilih Gibran sebagai pasangan untuk Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo melihat Gibran sebagai sosok anak muda istimewa yang mau bekerja dengan tulus, bersih, dan tidak terkena korupsi. Sementara menurut Prabowo sendiri, Gibran adalah sosok anak muda yang mampu mendampinginya dan mengerti persoalan negara. Prabowo juga yakin bahwa lebih baik memilih anak muda yang kurang pengalaman di politik, namun bisa dibina daripada memilih orang yang berpengalaman di politik, tapi kerap melakukan korupsi. Oke, supaya lebih kenal dengan calon pemimpin kita yang baru, mari kita ulas sosoknya lebih dalam. Yang pertama kita bahas perjalanan karir Prabowo Subianto. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisiga. Sang ayah adalah seorang teknokrat sekaligus akademisi tangguh dan Menteri Ekonomi Indonesia di masa Orde Lama dan Orde Baru. Tak hanya itu, sang ayah juga mendapat gelar Begawan Ekonomi Indonesia. Sementara sang kakek, yakni Margono Joyo Hadikusumo, adalah pendiri Bank BNI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama Indonesia. Sementara Prabowo dan ketiga saudaranya banyak menghabiskan hidup di luar negeri, mengikuti sang ayah yang mengasingkan diri ke luar negeri karena berseberangan dengan pemerintahan Soekarno. Setelah Orde Lama tumbang, Sumitro dan keluarganya kembali ke tanah air. Prabowo lalu melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Bersenjata Indonesia atau AKABRI di Magelang tahun 1970. Ia pun menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1974 dengan pangkat Letnan II. Prabowo memiliki karir militer yang gemilang. Ia lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974. Pada tahun 1976, ia bergabung ke dalam Komando Pasukan Sandi Yuda dan Pasukan Elit Angkatan Darat yang merupakan cikal bakal Kopassus setahun kemudian. Tahun 1983, Prabowo yang saat itu berpangkat kapten ditugaskan menjadi Wakil Komandan Kesatuan Anti Teror Detasemen 81 Kopasanda. Kemudian pada tahun 1985,
Prabowo dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad. Saat itu usianya masih 36 tahun. 2 tahun kemudian ia dipromosikan menjadi Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad dengan pangkat Mayor. Prabowo juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17, Kujang 1, Kostrad dan Komandan Grup 3, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus dengan pangkat Letnan Kolonel. Tahun 1994, Prabowo menjadi Wakil Komandan Kopassus dengan pangkat Kolonel. Tak berselang lama tahun 1995, Prabowo kembali dipromosikan menjadi Komandan Kopassus dengan pangkat Brigadir Jenderal. Setahun kemudian tahun 1996, Prabowo naik pangkat menjadi Mayor Jenderal. Ia pun naik menjadi Komandan Jenderal di Kopassus. Maret 1998, Prabowo dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat. Namun sebulan kemudian atau tepatnya pada Mei 1998, kerusuhan pecah, Presiden Soeharto pun lengser. Kala itu Prabowo diberhentikan oleh Wiranto atas pertimbangan Dewan Kehormatan Perwira soal dugaan penculikan aktivis pro-demokrasi pada masa reformasi. Karir militer Prabowo pun berakhir dengan status pensiun dini dari ABRI pada tanggal 24 Agustus 1998. Tak hanya karir militer yang mentereng, Prabowo juga memiliki sederet bisnis yang besar. Bisnis-bisnis Prabowo itu bergerak di bidang perkebunan, tambang batu bara hingga kelapa sawit. Prabowo memiliki perusahaan bernama Nusantara Group yang didirikan pada November 2001. Nusantara Group itu membawakan 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Perusahaan itu didirikan bersama Johan Teguh Sugianto dan Wiono Haryanto sebagai holding company untuk mengonsolidasikan berbagai sumber daya yang bergerak dalam bidang berbeda. Sementara itu, ada 1 perusahaan yang didirikan di Aceh dan 5 perusahaan di Kalimantan Timur. Karena bisnis Prabowo yang banyak dan karir yang panjang, ia pun digadang-gadang menjadi capres yang terkaya di pemilu 2024. Lalu, berapa sih kekayaan Prabowo? Dari data laporan LHKPN, total harta kekayaan Prabowo yang tercatat adalah sebesar 2 triliun rupiah. Harta kekayaan terbesar Prabowo berasal dari aset berupa surat berharga dengan nilai 1,7 triliun rupiah. Disusul sumber kekayaan terbesar lainnya yakni aset properti berupa tanah dan bangunan dengan taksiran mencapai 251 miliar rupiah. Prabowo diketahui memiliki sejumlah aset properti yang banyak tersebar di Bogor. Sementara di Jakarta Selatan, Prabowo memiliki 2 properti yang harganya terbilang tinggi. Prabowo memiliki total 10 bidang tanah dan bangunan. Harta bergerak yang dimiliki Prabowo berupa alat transportasi dan mesin dengan total sebesar 1 miliar rupiah yang mencakup 7 unit mobil dan 1 unit motor. Selain itu, Prabowo memiliki aset lain berupa harta bergerak lain senilai 16 miliar rupiah, kas dan setara kas senilai 2 miliar, serta harta lainnya 40 miliar rupiah. Harta kekayaan Prabowo dilaporkan terus meningkat. Pada 26 Juni 2018 saat maju menjadi capres, Prabowo melaporkan kekayaan sebesar 1,9 triliun rupiah. Sebelumnya pada 20 Mei 2014, harta Prabowo mencapai 1,7 triliun dan tahun 2009 kekayaan Prabowo yang dilaporkan ke LHKPN sebesar 1,6 triliun rupiah. Prabowo memulai karirnya di bidang politik dengan bergabung ke Partai Golkar. Prabowo sempat masuk ke dalam bursa capres Golkar, namun kalah suara dengan Wiranto. Setelah itu, Prabowo memutuskan keluar dari Golkar, kemudian mendirikan partainya sendiri yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada tahun 2008. Saat itu Prabowo kembali mencoba peruntungan di Pilpres tahun 2009. Prabowo menjadi cawapres dan Megawati Soekarno Putri sebagai capresnya. Namun pasangan ini gagal meraih kemenangan. Belum menyerah pada tahun 2014, Prabowo kembali maju di Pilpres. Kali ini Partai Gerindra sudah tumbuh lebih besar dibandingkan tahun 2009. Prabowo pun berhasil menjadi calon presiden dan menggandeng Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.
Namun, lagi-lagi Prabowo menelan kekalahan dari pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Tak lantas pundung, Prabowo kembali maju sebagai calon presiden dan menantang Jokowi lagi di Pilpres 2019. Tapi kali ini Prabowo menggandeng Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Namun lagi-lagi keberuntungan belum berpihak pada Prabowo. Pasangan Prabowo Sandi pun kalah dari pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Setelah kalah dari Jokowi, Prabowo yang awalnya rival justru memutuskan berkoalisi dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi. Kala itu, Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Barulah pada Pilpres 2024, Prabowo yang maju sebagai capres untuk ketiga kalinya berhasil memenangkan kontestasi. Mohon perhatiannya kepada semua penonton Kompas.com yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Untuk cerita selanjutnya, sahabat Kompas.com bisa memberikan masukan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Oke, tadi kita udah bahas secara lengkap sepak terjang Prabowo Subianto. Sekarang mari kita bahas perjalanan karir Gibran Rakabuming Raka. Selain karena usianya yang masih muda, riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka juga jadi sorotan sepanjang proses pemilu 2024. Putra sulung Jokowi tersebut ternyata pernah bersekolah di luar negeri. Pada tahun 2010, Gibran lulus dari University of Technology Sydney in Perth, Australia. Sebelumnya, Gibran juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Kejuruan di Management Development Institute of Singapore pada tahun 2007. Bahkan, Gibran sudah mulai bersekolah di luar negeri sejak duduk di sekolah menengah atas atau SMA. Saat itu Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, tepatnya pada tahun 2002. Namun setelah pendidikannya rampung di luar negeri, Gibran memutuskan untuk pulang ke tanah air, kemudian membangun bisnisnya sendiri di bidang kuliner. Gibran seneng semua. Hah? Ya, tiap hari kerja terus. Pengangguran ngapain ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu? Di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Nah, itu tadi momen pertama kali Jokowi memperkenalkan Gibran sebagai anak sulungnya sesaat setelah dilantik menjadi presiden pada tahun 2014. Saat itu, sosok Gibran langsung menyita perhatian publik, terutama saat ia menjawab komentar warganet yang menyebutnya anak haram karena tidak membantu atau berperan saat Jokowi berkampanye. Jawaban Gibran yang lugas dan terkesan tak mau ikut campur dengan urusan politik bapaknya, rupanya justru membuat masyarakat Indonesia terkesan. Penjelasan Gibran mengenai sejumlah bisnis yang telah dibangunnya juga membuat publik yakin ia tak mau sukses dengan mendompleng nama sang ayah. Saat itu bisnis Gibran memang tengah berkembang pesat. Salah satunya yang paling terkenal adalah catering Cili Pari. Usaha kuliner Gibran kemudian semakin berkembang. Selain catering, ia juga membuka usaha martabak yang diberi nama Markobar. Usaha kuliner Gibran satu ini terbilang besar karena memiliki 29 cabang yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Tak hanya di bidang kuliner, Gibran juga berdagang produk lain seperti jas hujan sampai aksesoris gadget smartphone. Nama Gibran Rakabuming Raka juga semakin diperbincangkan ketika dalam beberapa momen ia menegaskan tak tertarik berkecimpung di dunia politik. Padahal kalau saja dia mau, dia pasti bisa memanfaatkan nama besar sang ayah. Bahkan jelang Pilpres 2019, Gibran mengaku tidak pernah tertarik menjadi tim sukses untuk salah satu paslon termasuk ayahnya sendiri, Jokowi. Komitmen saya dari awal itu, saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Namun, tiba-tiba pada bulan September 2019, Gibran mendaftarkan diri masuk ke partai PDIP sama seperti sang ayah. Tak hanya masuk menjadi kader biasa, Gibran bahkan mendaftarkan diri menjadi calon wali kota Solo. Perjalanan Gibran dalam kontestasi Pilkada Solo 2020 terbilang nggak mudah ya. Peluangnya untuk maju di Pilkada sempat tertutup. Gibran sampai menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membuka jalan lewat jalur DPP. Singkatnya, Gibran memperoleh rekomendasi dari DPP PDIP untuk berpasangan dengan Teguh Prakosa sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Solo 2020.
Pasangan tersebut lalu meraih kemenangan dengan perolehan 86% suara. Gibran dan Teguh dilantik pada 26 Februari 2021 sebagai pemimpin Kota Solo periode 2021 hingga 2024. Baru berjalan 2 tahun kepemimpinannya di Solo, nama Gibran kembali jadi buah bibir karena mendampingi Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Di tengah beragam polemiknya, sosok Gibran dinilai mewakili wajah anak muda yang optimis. Akhirnya pada 20 Oktober 2024, kita akan memiliki pemimpin yang baru, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya berasal dari latar belakang yang jauh berbeda. Semoga hal itu tak menjadi penghalang, namun justru menjadi perpaduan sempurna dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Saya Musa, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.